Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya? Ya, Bu? Enggak, Bu. Aman, Bu. Oke, tadi Mas Randy belum masuk ya ini. Belum masuk ya Randy ya, Mas Randy ya. Sepertinya ketiduran dia. Oke. Mohon maaf, kita terlambat 30 menitan. Hari ini pertemuan kedua di minggu kedua, yaitu di mata kuliah Coding and Machine Learning. Kita jumpa lagi, semoga semua dalam kondisi sehat. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga lekas sembuh gitu ya. Bisa tolong di on cam kan kameranya, siapa tahu masih ada yang tidur. Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Rama di on kan ini Rama. Oke, semoga lekas sembuh ya Eka. Eka Cahyadi, semoga lekas sembuh. Masih di Jogja kan kalian semua? Masih, Bu. Oh, nggak bisa on cam karena hujan. Memang kalau kamu kuliahnya di tengah hujan, Bu? Nggak di dalam rumah? Hermanto? Sinyalnya. Kirain kamu kuliah hujan-hujan. Oke. Kalian mandi benar sekalian mandi. Cuci muka dulu, gas. Baru bangun tidur ya? Bu. Cuci muka dulu. Udah, Bu. Oh ya? Baru cuci muka, Bu. Alan, coba di on cam kan, David, Andi, Jamil, Lutfi, Gugun, Andi Andrianto, Yunahar, Ivan, Panjari Banja. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat, yang sakit segera sembuh. Hari ini kita akan masuk ke terima kasih kalau misalkan sinyalnya susah, bisa di off kan kameranya. Saya mau cek aja masih udah pada melek belum nih. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan, mengenai introduction machine learning dan coding dengan machine learning. Jadi gimana sih asal mulanya gitu supaya kalian kenal gitu. Ide awal mulanya machine learning itu seperti apa? Kemudian kok kalian harus hal tersebut itu kenapa gitu. Nah, coding and machine learning sekarang sangat banyak digunakan, diterapkan di berbagai lini kehidupan ya. Baik, tidak cuma kalau dulu kan misalkan kalian menganggap AI itu kan hanya untuk ya masih AI, machine learning itu kan bagian dari AI. Dan AI itu adalah kalau kalian runtut itu adalah programnya anak informatika gitu kan ya. Tetapi kok kalian juga harus ikut-ikutan belajar coding and machine learning gitu kan. Karena
semakin berkembangnya saat ini semua elemen, semua bidang studi itu semakin lama akan semakin terinfluence, semakin terpengaruh dengan artificial intelligence gitu ya. Kok seperti itu, Bu? Iya, dulu yang sensor kamera cuma perlu mendeteksi wajah. Nah, bagaimana cara mendeteksi wajah? Itu juga butuh dengan AI. Dia dapat mendeteksi, kalau ciri-ciri manusia itu ada matanya, kemudian ada hidungnya, ada mulutnya, ada alisnya. Terus rasio besar kepala atau besar lebar mukanya sekian. Itu kan juga perlu pembelajaran. Nah, ide dasarnya seperti apa sih coding and machine learning? Coding and machine learning itu kalau dari bahasa Indonesianya, machine learning itu adalah mesin pembelajar. Jadi komputer yang mampu berkemampuan untuk menangkap pembelajaran. Nah, berarti seperti apa dia analoginya? Analoginya dia itu seperti manusia. Manusia itu dia mampu menampung pengetahuan, dia mampu menampung pengalaman. Nah, pengalaman dan kemampuan dan juga pengetahuan tersebut nanti digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, kalau coding and machine learning itu nanti hasil dari pengetahuannya digunakan sebagai saran, kemudian digunakan sebagai kemampuan memberikan rekomendasi terbaik seperti itu. Nah, kalau kalian seperti YouTube, kemudian ada juga Instagram, kalian semua pasti main itu kan. Nah, YouTube, Instagram itu juga menggunakan machine learning, juga menggunakan SEO, juga menggunakan algoritma yang sekarang itu sudah lazim digunakan gitu ya. Kok saya kalau buka IG isinya itu iklan itu mulu toh Bu gitu. Karena SEO kalian itu mendeteksi kalian sering, misalkan kalian buka Shopee atau kalian sedang cari sepatu atau kalian sedang cari baju, itu nanti akan terdeteksi, kemudian di sosial media kalian itu nanti orang yang berjualan baju, orang yang berjualan sepatu nanti akan direkomendasikan ke Anda seperti itu. Nah, nanti ini pada hari ini kalian akan, kalau itu kan masih terkait seperti dengan aplikasi-aplikasi gitu kan, mungkin kalian bikinnya itu masih informatika banget lah. Tetapi kalau yang elektronya kalian belum dapat bayangan, itu nanti akan kalian cari tahu seperti apa sih penerapan machine learning di elektro gitu kan. Pertama kita akan mempelajari atau kita akan mulai pembukaannya mengenai machine learning atau mesin pembelajaran dan klasifikasi. Mana sih klasifikasi? Klasifikasi itu menjadi dasar utama kita melakukan machine learning. Karena kita harus bisa tuh membuat si komputer atau si mesin itu melakukan klasifikasi terhadap kasus yang kita paparkan. Misalkan seperti ini. Anggapannya itu seperti ini. Kalian mau beli sepatu, gitu ya. Kalian mau beli sepatu, kemudian sepatu kan banyak banget jenisnya. Sepatu itu banyak banget jenisnya. Mau dari pantofel, cat sendiri juga berbagai macam bentuknya, jenisnya, kemudian merek juga berbagai macam. Misalkan kalian sudah menentukan mereknya. Kemudian kalian sudah menentukan mau beli sandal atau mau beli sepatu. Kemudian kalian tentukan dulu juga occasion-nya, acaranya mau acara apa, tempatnya di mana. Itu kan salah satu bagaimana cara mengklasifikasikan. Tentukan jenisnya, tentukan kegunaannya, tentukan riwayat terdahulunya gitu ya. Kemudian kalian baru bisa memilih apa yang ingin kalian, jenis apa yang kalian beli. Tetapi kalau dengan machine learning, itu semua juga bisa dilakukan.
Jadi kalian melakukannya adalah menanamkan pembagian atau mengklasifikasikan sepatu-sepatu tersebut. Mengklasifikasikan berdasarkan, misalkan kalian mau berdasarkan merek dulu atau mau berdasarkan jenis dulu gitu. Itu cara mengklasifikasinya. Nah, nanti untuk cara mengklasifikasinya itu sendiri ada banyak cara, banyak metode, kemudian prosesnya sendiri juga banyak. Gitu. Di sini hujan, di tempat kalian gimana? Di tempat saya sudah selesai. Oh ya. Ya, di sini masih hujan. Oke. Kita mulai. Sudah muncul di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mesin pembelajaran itu membutuhkan banyak algoritma. Jadi machine learning itu dia bagaimana sebuah mesin itu mampu untuk berpikir, untuk mampu menyimpan pengetahuan, dia itu membutuhkan banyak algoritma. Nah, algoritma tersebut nanti yang akan membantu si pengetahuan dapat membantu kenapa kok membutuhkan algoritma tertentu, karena algoritma tersebut yang nanti itu akan lebih cocok gitu. Hasil dari penelitian sebelumnya bahwa algoritma tentu itu memang cocoknya untuk klasifikasi modeling A, misalkan klasifikasi binary atau klasifikasi multiklasi. Nah, untuk tipe yang pertama yaitu adalah pemodelan prediktif klasifikasi. Nah, modelannya ini seperti contohnya, saya berikan beberapa contohnya. Dia di sini melabelkan terhadap suatu contoh input tertentu. Misalkan di sini ada
kalian email kalian, kemudian kalian mau buat jika ada email masuk, kemudian langsung otomatis terdeteksi apakah itu spam atau bukan. Kemudian jika spam dia langsung diletakkan di mana itu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk si klasifikasi prediktif. Jadi begitu ada yang masuk langsung terdeteksi apakah dia spam atau bukan. Sama seperti WA, misalkan ada yang WA masuk, kemudian kalian sudah dilakukan klasifikasi, kemudian klasifikasinya tersebut kalau misalkan spam, maka dia otomatis dia akan keblok atau seperti apa gitu kan. Kemudian yang kedua, memberikan karakteristik dari tulisan tangan. Jadi mengklasifikasikan sebagai salah satu tulisan tangan yang dikenal. Gitu. Jadi misalkan kalian memberikan pengetahuan kalian bahwa tulisan tangan kalian masukkan berbagai tulisan tangan kalian gitu supaya mesin dapat mempelajari. Kemudian jika ada tulisan tangan yang masuk, apakah dia diprediksi itu tulisan tangan kalian atau bukan? Seperti itu. Kemudian yang contoh ketiga. Gimana? Eka Cahyadi, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi seperti itu. Jadi contoh dari klasifikasi prediktif adalah seperti itu. Jadi misalkan nih, ada inputan yang masuk, dia langsung bisa diprediksi apakah itu pelabelan yang dilakukan atau tidak gitu ya misalnya. Jadi yang mungkin yang bisa kalian lakukan itu seperti kalian menanamkan tulisan tangan ataupun kalian pada waktu mau masuk di HP, kalian mau masuk di HP kan pakai fingerprint atau kalian mau absen gitu kan bisa biasanya pakai fingerprint. Nah itu ditanamkan itu secara sederhananya jadi ditanamkan lah kalian disuruh memasukkan sidik jari kalian kan beberapa kali. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian kalau misalkan bukan kalian maka dianggap tidak menghasilkan absensi kalian. Kemudian berarti pelabelannya seperti apa? Pelabelannya kalau misalkan dia spam atau tidak kan berarti true or false saja. True or false itu nilainya adalah 1 dan 0. Seperti itu jika ada internet inbox yang masuk, kemudian inbox tersebut dicek pelabelannya. Kalau misalkan dia spam maka langsung diberi label 0. Kalau misalkan dia bukan spam langsung diberikan label 1. Jadi kalau misalkan yang label 0 dia langsung otomatis masuk ke tempat spam. Seperti itu. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pemodelan prediksi atau predictive classification, biasanya itu kalian akan bisa menggunakan banyak algoritma. Jadi algoritma klasifikasi prediktif ini biasanya digunakan oleh bisa menggunakan banyak algoritma. Kemudian biasanya pakai sebuah probability. Kemudian dari beberapa probability tersebut kita masukkan ke dalam kurva operatif karakteristik dan bisa menghasilkan apa sih yang prediksi apa sih yang diharapkan seperti itu. Kemudian ini masuk ke binary. Nah, kalau binary itu dia ada dua label kelas. Jadi dia di sini tugasnya adalah binary sendiri kan adalah melabelkan dua kelas seperti yang awal tadi email spam atau bukan, prediksi churn atau tidak, kemudian prediksi konversi, kemudian sebuah kelas tersebut kelas unggulan atau bukan, kemudian wanita atau laki-laki, kemudian ada sel kanker atau tidak gitu kan.
Misalkan kalau ada sel kanker kan berarti jika ada ciri-ciri medis tertentu, kemudian dia terdeteksi sebagai sel kanker, maka dia itu kan terdeteksi ada sel kanker seperti itu. Itu juga salah satu contoh, dia juga masih menggunakan 0 dan 1 sebagai pelabelan kelasnya karena di sana, dia menganggap bahwa kalau misalkan seperti tadi, pendeteksian sel kanker, kalau misalkan dia sel yang memang sudah ada di tubuh manusia, berarti dia dianggap sebagai dilabelkan sebagai 0. Tetapi jika dia adalah ciri sel kanker, maka dia akan dilabelkan 1 seperti itu. Itu adalah kurang lebihnya secara sederhana seperti itu. Kemudian untuk binary classification biasanya kita pakai algoritma logistic regression, pakai KNN atau Key Nearest Network. Kemarin sudah kita belajar sedikit ya KNN. Kemudian decision tree itu kalau kalian seperti namanya sendiri pohon keputusan. Jadi dia di sana bentuknya kurang lebih seperti pohon karena dia ada cabang-cabangnya, kemudian ada cabang-cabang pengetahuan cabang-cabang keputusannya gitu. Nanti di akhirnya itu dari hasil pilihan dari keputusan-keputusan tersebut hasil akhirnya seperti apa. Kemudian ada support vector machine. Kemudian ada naive Bayes. Nah, itu yang nanti kalau kita pada tahap berikutnya kita masuk ke secara spesifik kita belajar misalkan binary classification, kita pakai logistic regression. Gimana contohnya, gimana penerapannya, gimana hasilnya, itu nanti seperti itu. Kemudian nanti yang agak sedikit berat di dalam binary classification itu adalah support vector machine. Dia lumayan agak mikir banyak sedikit. Kemudian contoh penerapannya, di mana dia di sini ada menghasilkan sebuah dataset 1000 dataset, kemudian dari 1000 dataset tersebut golongkan mana yang menjadi kelas 1 atau yang mana menjadi kelas 2. Kemudian untuk binary classification di sini 10 data pertama atau dataset yang dirangkum, kemudian dilihat nilai input numbernya ada berapa, kemudian keanggotanya seperti apa. Nah, contoh hasil penggambaran dataset yang untuk klasifikasi biner, Anda bisa lihat di sana langsung mengelompokkan 2 jenis, gitu ya. Jadi dari antara 2 jenis tersebut tidak saling bersinggungan. Kemudian kita masuk ke multi-class classification. Multi-class classification itu biasanya pertama digunakan untuk mendeteksi jenis tumbuhan, kemudian mendeteksi jenis hewan, mendeteksi batik gitu ya, lurikan dari batik, kemudian asal batik dari mana, lurikan apakah pattern tertentu itu adalah batik atau bukan, kemudian apakah pattern A itu kalau misalkan batik itu pattern tersebut dari mana kan ada ciri khas tertentunya. Kemudian mengklasifikasikan wajah. Oh, ini wajahnya Adi. Dia wajahnya seperti ini. Kemudian kalau dideteksi lagi, apakah itu Aldi atau bukan? Nah, nanti bisa diketahui. Itu kita pakainya di multi-class classification. Kemudian pengenalan karakter optis, gitu ya. Nah, untuk biasanya yang banyak yang saat ini mulai banyak dikembangkan itu biasanya kita masih pakai multi-class classification. Misalkan di sini ada ribuan orang, kemudian saya mau mencari ini ada orang yang dicari gitu, kemudian di kamera, kemudian disorot orang banyak tersebut, dicarilah mana yang wajahnya Jamil misalkan. Itu langsung nanti ciri khas Jamil itu seperti apa sih? Nah, bagaimana sih komputer tersebut dapat mendeteksi oh ini Jamil. Kemudian yang penting bukan Saiful Jamil ya. Sampai di sini masuk logika kalian nggak? Tidur ini kayaknya mereka kalian. Ya Bu, masuk Bu.
Oke. Kemudian kita masuk berikutnya, multi-class sendiri. Banyak algoritma yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi ini. Nah, masalah yang diselesaikan dari si multi-class classification juga sangat banyak. Pertama, mendeteksi seperti tadi, mendeteksi wajah, misalkan ada orang yang dicari gitu kan, wanted people gitu kan. Kemudian misalkan seperti tadi Jamil, di sana ada sebuah konser, kemudian diambil gambarnya, dicari apakah di dalam konser tersebut ada Jamil enggak, nanti bisa komputer bisa mengklasifikasikan, kemudian bisa ditemukan, oh ini ada Jamil atau tidak. Atau misalkan dari sekian ribu ada sebuah artikel, kemudian dari sekian ribu artikel tersebut Anda disuruh mencari mana yang berbahasa Inggris gitu. Nah, berarti itu kan mengklasifikasi, mencari yang berbahasa Inggris. Jadi kalian harus tahu ini dia pakai bahasa apa, kemudian Anda juga harus memasukkan pengetahuan tentang kata-kata bahasa Inggris itu seperti ini loh, contohnya. Nanti bisa jika ada puluhan ribu artikel, kemudian bisa langsung terdeteksi, oh di sini terdapat beberapa kata berbahasa Inggris. Kemudian untuk memodelkan klasifikasi sendiri terdapat berbagai probabilitas, kemudian banyak sih algoritma yang bisa dipakai gitu. Nah, contohnya algoritma yang bisa dipakai lumayan banyak, ada Bayes-Neidbock, decision tree, naive Bayes, kemudian random forest, yang terakhir adalah gradient boosting. Kemudian algoritma yang dirancang, jika tadi sebelumnya algoritma itu kan lebih banyak ke klasifikasi biner juga menggunakan algoritma ini. Nah, algoritma yang dirancang untuk klasifikasi biner itu sebenarnya bisa diadaptasi untuk masalah klasifikasi multi kelas gitu ya. Pertama, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama ada one versus rest. Jadi satu model klasifikasi biner untuk setiap kelas dan semua masalahnya. Jadi kemudian seperti tadi contohnya, kita mendeteksi dulu si Jamil, gimana wajahnya Jamil, kemudian digunakan untuk mendeteksi dalam satu kelasnya itu tadi. Misalkan ada sebuah kerumunan orang. Atau juga bisa digunakan one versus one, jadi satu model klasifikasi biner untuk setiap pasang kelas. Seperti itu. Kemudian multi-class, contohnya sendiri multi-class classification. Kemudian hasil dari contoh tersebut ditemukan hasilnya seperti ini. Ini kalau masih dalam bentuk-bentuk angka. Nah, untuk sebarannya sendiri Anda bisa lihat seperti yang di layar. Di sana jadi tidak hanya terdiri dari dua. Kalau misalkan biner kan dia hanya terdiri dari dua dan tidak saling bersinggungan. Tetapi kalau multi-class classification, dia bisa terdiri dari lebih dari dua dan juga dia bisa saling bersinggungan. Oke. Kemudian multi-label classification, yaitu dia dapat melabelkan. Jadi dia dapat melabelkan, dapat memprediksi lebih banyak. Jadi tidak cuma dia mencari satu saja seperti Jamil gitu, tidak. Tetapi dia bisa mendeteksi tidak hanya satu benda dalam satu, misalkan kalau ini masih dalam kamera ya. Jadi sensornya itu tidak hanya menangkap satu benda saja dalam satu kali capture, tapi dia sudah bisa mendeteksi bahwa yang di capture itu adalah Jamil, itu ada mobil, itu ada alamat jalan, misalkan di situ ada pelang jalan, kemudian bisa terlabelkan dia ada di mana. Jadi itu kan jauh lebih praktis kalau untuk mencari, untuk digunakan untuk aplikasi untuk mencari orang gitu kan. Kemudian tidak seperti klasifikasi biner dan multi-class di mana label
kelas tunggal diprediksi untuk setiap contohnya. Jadi dia bisa menghasilkan lebih banyak pengetahuan gitu kan. Jadi ini adalah lemari, ini adalah boneka, ini jalan Malioboro seperti itu. Kemudian untuk algoritmanya sendiri, biasanya kita bisa pakai decision tree, random forest, dan gradient boosting. Kemudian ini contoh sedikit codingan mengenai multi-level classification. Kemudian ini adalah bagaimana cara meningkat hasilnya. Kemudian kita masuk ke imbalance classification. Imbalance itu berarti sebuah ketidaknormalan. Jadi kalau tadi kan kita sudah bisa mendeteksinya, kalau label kita mencari benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya mendeteksi satu atau dua benda saja. Kalau multi-class itu kan dia hanya dia campuran dari binary classification kemudian dikembangkan menjadi multi-class. Jadi dia bisa membaca satu sesuatu dari berbagai orang tersebut. Kemudian kalau imbalance itu biasanya kita gunakan untuk karena dia tidak seimbang ya. Jadi dia lebih mengacu kepada medis. Jadi medis itu kan sesuatu yang sudah pasti. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang tidak balance, berarti itu ada suatu ketidaknormalan dalam fungsi medis tersebut. Nah, biasanya kita yang masuk dalam imbalance classification adalah fraud detection, outlier detection, medical diagnosis test gitu. Kemudian untuk algoritmanya sendiri yang biasa kita gunakan untuk imbalance classification ada cost-sensitive logistic regression, cost-sensitive decision tree, cost-sensitive support vector machine. Kemudian penggunaan imbalance classification itu biasanya kita masih menggunakan metrik, perhitungannya metrik, kemudian harus dilihat akurasi klasifikasinya, kemudian kita lihat bagaimana F-measure-nya, bagaimana presisinya, kemudian baru bisa di-recall. Nah, ini contoh imbalance untuk sedikit source code-nya. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini hasil perhitungan codingnya, kemudian ini hasil dari Anda bisa lihat plot sebarannya seperti apa ketidakseimbangannya. Jadi misalkan di sini yang biru-biru ini adalah sebuah sel, misalkan ini sebuah sel yang normal, jadi kemudian ada kuning-kuning ini adalah sel-sel yang tidak normal. Jadi ini bisa digunakan sebagai deteksi medis. Nah, untuk kesimpulannya, jadi secara khusus pemodelan itu antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain itu bisa saling keterkaitan atau bisa saling melibatkan satu prediktif dengan prediksi yang lain. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa satu klasifikasi dengan satu klasifikasi yang lain itu berbeda. Kemudian ini referensinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Gimana? Belum, konten-konten itu tadi pengaplikasiannya apa itu? Yang gimana? Untuk konten-konten untuk apa? Pengaplikasiannya dia apa? Coding-codingnya tadi. Coding itu besok secara keseluruhan itu kan pakai Python ya. Itu saya pakai Python atau ada juga yang pakai C++. Nanti kita pakainya rapid manner, nanti akan kita yang kemarin itu yang tadi itu akan kita contohkan di rapid manner. Nah, untuk hasilnya tadi itu yang ini sebaran ini hasil perhitungannya ini tadi. Hasil perhitungannya itu ya sebarannya ini deh. Jadi dia masih belum fix
benar-benar sebuah aplikasi, ya itu masih berupa sebaran. Contoh sebaran data gini. Halo? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ditanyakan, kita masuk ke tugas 1. Nah, ini kan sudah minggu kedua. Nah, pada minggu ini, saya mau kalian pertama kalian cari 5 jurnal atau artikel ilmiah atau naskah jurnal yang sudah dipublis atau publikasi, baik itu nasional, internasional, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boleh, mau pakai bahasa Cina juga boleh, asal kalian bisa mengartikan bahasanya. Kemudian topiknya itu kalian cari machine learning dalam keterkaitan dalam pengembangan dunia bidang elektro. Nah, dari sudah menemukan 5 ya, dari kelima jurnal tersebut, silahkan kalian lakukan review dan ringkas jurnal tersebut. Misalkan dia ada sebuah jurnal gitu, kalian lihat dia pakai metode apa, kemudian penerapannya di mana, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Kemudian kalian, setelah kalian buat review dan ringkasan dari masing-masing jurnal tersebut, yang keempat, yang terakhir, kalian berikan rangkuman dari kelima jurnal tersebut. Semua menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu kita ketik atau gimana, Bu? Jadi sih kalau misalkan tulis tangan, kayaknya kalian capek deh nulis tangan. Kan banyak tuh. Berarti kayak dalam bentuk makalah gitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sambil menunggu siapa yang ada yang bertanya, saya sharekan absensinya. Ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya kira-kira kapan ya, Bu? Minggu depan. Pertemuan hari Selasa minggu depan, jadi sudah harus terkumpul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kelas 1 ya, Dek? Bisa diulang, Bu, untuk tugasnya, Bu. Kamu kemana tadi? Kurang fokus, Bu. Oke, sebentar. Tugasnya itu pertama kalian mencari jurnal dan artikel ilmiah. Jurnal atau artikel ilmiah yang sudah terpublish, baik itu jurnal nasional atau internasional, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Silahkan boleh kalian gunakan. Kemudian maksimalnya itu 5 tahun ke belakang. Jadi karena machine learning itu perkembangannya sangat cepat, jadi
kalau bisa hanya batasnya sampai 5 tahun ke belakang. Jadi maksimal itu tahun 2017. Kemudian kalian review, kalian rangkum dari masing-masing jurnal tersebut. Misalkan nih jurnal pertama kalian buat apa? Kalian rangkum, kemudian dia pakai metode apa, kemudian klasifikasinya seperti apa, kemudian machine learning-nya seperti apa, kemudian hasil output-nya, keluarannya bagaimana, kemudian ringkasan atau hasil akhirnya seperti apa, conclusion-nya seperti apa. Itu begitu sampai kelima jurnal tersebut. Setelah kelima jurnal sudah selesai, kemudian dilakukan rangkuman, pengambilan kesimpulan dari hasil kelima jurnal tersebut seperti apa dengan bahasa kalian sendiri. Nah, topiknya itu terkait dengan machine learning dan pengembangan bidang elektro. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, ini absensinya ya, bisa digunakan absensinya. Oke, silakan absensi, saya tunggu, nanti saya panggil lagi. Saya tunggu sampai 8.30.
Oke, sudah 8.30. Siapa yang belum absen? Saya cek ya. Kelas 1. Oke, Yanuar, Fikri, Rama. Hadir, Iya. Bu. Oke. Aldi, Eka, Alvin, Eka Febri. Hadir. Oke. Alvin Rahma, Hadir, Bu. Eka Cahyadi, Hadir, Bu. Imam, Khairul Imam. Maaf Bu, Gimana? Januar hadir Bu. Maaf tadi baru dengar baru pakai pun Bu. Mohon maaf. Ya. Khairul Imam. Mam, Iya, Bu, hadir, Bu. Khairul Imam Hidayat apa Khairul Imam biasa, Bu? Khairul Imam biasa. Oh, iya hadir, Bu. Saya udah absen, Bu. Oke, Fikri Fahrozi. Hadir, Bu. Oke, Pria Dilaksana. Muhammad Fitrianto Dwi Nugroho. Hadir, Bu. Dwi. Hah? Oke. Ya. Andi Andrianto. Oke. Aprilio Gino. Hadir, Bu. Oke, Lukman. Ada, Bu. Hadir. Helmi. Hadir, Bu. Kita. Hadir, Bu. Enggak. Hadir, Bu. David. David nggak ada ya. Alan. Hadir, Bu. Ini siapa yang hadir? Alan ya? Iya, Bu. Revi. Bu, David hadir, Bu. Revi. Hadir, Bu. Rido. Alfani. Hadir, Bu. Bu, Nah David ini. Mana? Emrido Afani hadir. Oh ya. Sama David, Bu. Kalian barengan, Bo? Enggak, Bu. Tadi kelewat. Oh ya. Bu, mohon izin, Bu. Ya. Aldi Prastiawan hadir, Bu. Cuma dia tadi tak keluar Zoom karena jaring. Iya. Tadi udah saya baca kok namanya. Iya, chatnya. Oke. Tadi sampai mana? Sampai Ivan Aji Prasetyo ya? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Khairul Imam Hidayat. Nah, ini Hidayat. Mana Hidayat? Hadir, Bu. Oke. Gugun Fajar. Muhammad Adian Oktavianto. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ritno Mulyo. Hadir, Bu. Oke. Lutfi Isa. Hadir, Bu. Yunahar. Ilyas. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Antares. Hadir, Bu. Lagi cari sinyal sebentar, Bu. Oke. Faris Ade Zulfa. Nah, hadir, Bu. Hadir, Bu. Hermanto. Jonathan Martua. John. Hadir, Bu. Adi Fauzi. Di. Oke. Elisa Triputra Simbolon. Ini yang rambutnya panjang nih, mana Elisa? Hadir, Bu. Yes. Oke, Elisa. Jessica. Hadir, Bu. Oke. Sehat, Jessy? Sehat, Bu, sehat. Manuel.
Hadir, Bu. Ya. Ananda, Hadir, Bu. Ersa, Hadir, Bu. Jamil, Hadir, Bu. Bagas Hambali, Hadir, Bu. Rivanza, Vanza, Hadir, Bu. Dava Akpenda, Hadir, Bu. Artiko. Hadir, Bu. Hadir. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang ditanyakan terkait tugas, terkait materi hari ini? Bu, saya mau nanya, Bu. Gimana, Sa? Kemarin kan aku sempat salah enroll nggak? Itu masuknya ke kelas B, Bu, enroll kayaknya. Oh gitu. Oh ya Iya. sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, baik, Dosennya makasih, kan Bu. sama saya toh? Iya, sama aja, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Makasih, Bu. Yuk. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti silakan kalian bisa. Tapi nanti Tanja, nanti paling susahnya kalau misalkan deadline pengumpulan kayak gini nih. Kalau kelas B kan nanti hari Senin tuh. Jadi kamu ngumpulin juga hari Senin tuh. Oh iya, Bu. Baik. Nanti paling susahnya pada waktu ngumpul-ngumpulin tugasnya gitu. Itu nggak bisa dirubah lagi ya, Bu? Bisa kalau mau masuk di kelas 1 juga nggak apa-apa, bisa. Oh bisa, jadi nanti dicoba.